Cak Munir, engkau tak pernah pergi. Ditulis oleh Rahlan Nashidik, Direktur Program Pejabat Direktur Eksekutif Imparsial. Panggilan telepon itu datang dari Todung Mulya Lubis, Ketua Badan Pendiri Imparsial. Siang itu, Selasa tanggal 7 September, saya ada di Manado dan telah duduk bersama pembicara lain dalam diskusi publik mengenai RUU TNI. Namun, setelah telepon genggam saya kembali bergetar untuk ketiga kalinya, dengan berbisik saya menerimanya. Di ujung suara Bang Mulya serak dan setengah berteriak, "Munir meninggal! Munir kita!" Selanjutnya, hanya ada saya dan berita duka yang mencabik-cabik itu. Saya keluar dari ruangan dan duduk menyendiri, tak mau ditemui orang. Saya mengenal Munir sejak 1994 dan menjadi amat akrab dalam 4 tahun terakhir ini. Praktis setiap hari saya bertemu, bekerja, berdebat, atau sekadar ngobrol dan bercanda dengannya sambil minum kopi di halaman belakang kantor kami. Sebenarnya ia bukan peminum kopi. Ia juga sudah lama berhenti merokok. Namun, manakala sedang merasa amat penat, ia memesan kopi tanpa gula dan sesekali merokok. Saya katakan kepadanya, satu-satunya kesamaan dia dengan sahabat saya lainnya, Hendardi Ketua PBHI, adalah mereka sama-sama suka kopi tanpa gula. Munir adalah tokoh besar dengan reputasi internasional yang amat bersahaja. Kurang dari setahun ini ia baru memiliki mobil Toyota Mark II tahun 1970-an warna putih yang ia beli secara mencicil. Sebenarnya saya dan Ucok Marpaung berusaha agar kantor bisa membeli mobil dinas untuknya. Namun ia berkeras membeli mobil sendiri. Ia bangga dengan mobil itu. Tepatnya pada perangkat CD dan sound system di dalamnya yang ia beli di Bekasi. Setiap kali saya ikut dalam mobilnya, hal pertama yang ia lakukan adalah meraih remote control dan menyetel musik, seringkali keras-keras. U2, Scorpion, Leon Haynes Band, The Bread, Genesis, Metallica, Incognito, dan juga Beethoven. Mobilku tua, tetapi di dalamnya aku bisa tidur sambil mendengar musik, katanya. Bagi saya itu adalah caranya untuk mensyukuri apa yang ia punya. Sebelumnya, dari rumah kontrakannya di Bekasi ke kantor kami di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, setiap hari Munir naik sepeda motor bebek. Setiap kali tiba di kantor, ia kelihatan amat lelah. Meskipun tak pernah kelihatan tak bersemangat. Motor berplat N itu adalah miliknya yang kedua. Motor pertama sempat hilang, tetapi ketika malingnya tahu motor itu milik Munir, motor itu dikembalikan. Beberapa bulan kemudian, motor yang sama dicuri lagi dan tak pernah kembali. Pasti maling yang ini lebih miskin daripada maling yang sebelumnya, komentarnya sambil tertawa. Realistis tanpa kehilangan rasa jenaka, itulah caranya menerima realitas. Munir terkenal amat jujur. Bahkan karena kejujurannya, ia sering amat keras pada diri sendiri. Sebagai penerima Right Livelihood Award, ia berhak atas hadiah ratusan juta rupiah. Apa yang dilakukan? Aku dikenal orang karena penderitaan korban pelanggaran hak asasi manusia, katanya. Jadi aku serahkan uang itu kepada Kontras agar bisa terus membela para korban. Aku minta sedikit saja biar aku bisa punya rumah sendiri di Malang. Suatu hari pada tahun 2003, ia harus dirawat karena ginjalnya membengkak.
Awalnya ia tidak bersedia dirawat di rumah sakit. Tetapi akhirnya ia mengalah dan memilih masuk kamar kelas 2. Yang penting perawatan dan dokternya, katanya. Saya berkeras memindahkannya ke VIP agar dia bisa beristirahat sendiri di kamar. Dia menolak dan hanya setuju setelah saya ingatkan tamu-tamu yang menjenguknya terlalu banyak dan mengganggu pasien lain. Saya katakan juga, sebagai orang sakit, tugasnya hanya segera sembuh. Urusan lain adalah tugas orang yang sembuh. Namun dalam keharusannya untuk beristirahat pun ia masih bekerja. Suatu malam Bang Mulia menghubungi saya dan menggerutu. Munir itu membawa laptop ke rumah sakit, bagaimana dia mau istirahat? Saya datang malam itu juga dan mengambil laptop yang sedang ia gunakan. Ia diam saja. Namun belakangan saya dengar dari Suci istrinya, komentarnya tentang saya. Aku sekarang punya istri kedua. Munir telah mendahului kita, tetapi tak pernah benar-benar pergi. Dari kesederhanaannya, ia telah mewariskan sesuatu yang amat berharga. He is a truly committed human rights defender. Namun, meskipun tidak sempat ia selesaikan, Munir juga seorang human rights thinker. Ia bergerak melengkapi dirinya dari seorang aktivis menjadi seorang pemikir. Ia tidak berhenti membaca buku, menulis, dan berdebat. Namun, ketajaman dan orisinalitas gagasannya yang sering mengejutkan justru ia dapatkan dari pergelutannya yang menantang resiko dengan kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia. Munir memberi kita kepada Indonesia sebuah standar pencapaian dalam bekerja mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Besok, setiap kali orang membayangkan sosok ideal seorang human rights defender di Indonesia, orang akan selalu merujuk dan membandingkannya dengan Munir. Mulai hari ini, kita semua, setiap orang Indonesia, tak akan meminta kurang dari apa yang telah diberikan Munir. Sering orang mulai menghargai sesuatu manakala ia telah kehilangan sesuatu itu. Itu benar pada relasi saya dengan Munir. Bagi saya, selama ini ia adalah seorang rekan kerja, kawan seperjuangan, direktur eksekutif imparsial, my boss. Selama ini saya memandang dan memperlakukan relasi kami secara rasional, bahkan dalam momen-momen yang seharusnya amat personal. Baru sekarang saya sadar, sebenarnya relasi kami lebih daripada itu. Malam ketika ia berangkat ke Belanda, sesaat sebelum menaiki pesawat, ia mengirim pesan pendek ke telepon genggam saya. Sebuah pesan yang ia kirimkan juga pada Ucok. Lan, Cok, aku berangkat. Titip kantor, anak dan istriku. Seminggu sebelumnya ia juga mengirim pesan pendek dari tempat kursus bahasa Inggris. Lan, kau di mana? Udah kangen nih. Saya tunjukkan pesan pendek itu kepada kawan-kawan sambil tertawa lalu membalasnya. Sudah kubilang, aku menolak menjadi istri kedua. Munir adalah sahabat saya, my damn good friend. Saya merasa terhormat, bukan saja karena telah mendapat kesempatan untuk bekerja dengan seorang tokoh muda bereputasi internasional kelahiran Indonesia, a world-class human rights defender, melainkan terutama karena bisa bersahabat dengan seorang pribadi yang santun, jujur, dan amat bersahaja. Cak, terima kasih.